Fuzail dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada suatu malam, Harun ar-Rasyid memanggil Fazel Barmesid, salah seorang di antara pengawal-pengawal kesayangannya. Harun ar-Rasyid berkata kepada Fazel, "Malam ini bawalah aku kepada seseorang yang menunjukkan kepadaku siapakah aku ini sebenarnya. Aku telah jemu dengan segala kebesaran dan kebanggaan." Fazel membawa Harun ar-Rasyid ke rumah Sofyan al-Uyainah. Mereka mengetuk pintu dan dari dalam Sofyan menyahut, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fazel. Sofyan berkata, "Mengapakah Sultan sudi menyusahkan diri? Mengapa tidak dikabarkan saja kepadaku sehingga aku datang sendiri untuk menghadap?" Mendengar ucapan tersebut Harun ar-Rasyid berkata, "Ia bukan orang yang kucari, ia pun menjilatku seperti yang lain-lainnya." Mendengar kata-kata Sultan tersebut, Sofyan berkata, "Jika demikian, Fuzail bin Iyaz adalah orang yang engkau cari. Pergilah kepadanya." Kemudian Sofyan membacakan ayat, "Apakah orang-orang yang berbuat aniaya menyangka bahwa kami akan mempersamakan mereka dengan orang-orang yang beriman serta melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh?" Harun ar-Rasyid menimpali, "Seandainya aku menginginkan nasihat-nasihat yang baik niscaya ayat itu telah mencukupi." Kemudian mereka mengetuk pintu rumah Fuzail. Dari dalam Fuzail bertanya, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fazel. "Apakah urusannya dengan aku dan apakah urusanku dengan dia?" tanya Fuzail. "Bukankah suatu kewajiban untuk mematuhi para pemegang kekuasaan?" sela Fazel. "Janganlah kalian menggangguku," seru Fuzail. "Perlukah aku mendobrak pintu dengan kekuasaanku sendiri atau dengan perintah Sultan?" tanya Fazel. "Tidak ada sesuatu hal yang disebut kekuasaan," jawab Fuzail. "Jika engkau secara paksa mendobrak masuk, engkau tahu apa yang engkau lakukan." Harun ar-Rasyid melangkah masuk. Begitu Harun menghampirinya, Fuzail meniup lampu sehingga padam agar ia tidak dapat melihat wajah Sultan. Harun ar-Rasyid mengulurkan tangannya dan disambut oleh tangan Fuzail yang kemudian berkata, "Betapa lembut dan halus tangan ini. Semoga tangan ini terhindar dari api neraka." Setelah berkata demikian Fuzail berdiri dan berdoa. Harun ar-Rasyid sangat tergugah hatinya dan tak dapat menahan tangisnya. "Katakanlah sesuatu kepadaku," Harun bermohon kepada Fuzail. Fuzail mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Leluhurmu, Pamanda Nabi Muhammad, pernah meminta kepada beliau, jadikanlah aku pemimpin bagi sebagian umat manusia." Nabi menjawab, "Paman, untuk sesaat aku pernah mengangkatmu menjadi pemimpin dirimu sendiri." Dengan jawaban ini yang dimaksudkan Nabi adalah, sesaat mematuhi Allah adalah lebih baik daripada 1000 tahun dipatuhi oleh umat manusia. Kemudian Nabi menambahkan, kepemimpinan akan menjadi sumber penyesalan pada hari berbangkit nanti. "Lanjutkanlah," Harun ar-Rasyid meminta. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz memanggil Salim bin Abdullah, Roja bin Hayat, dan Muhammad bin Ka'ab. Umar berkata kepada mereka, "Hatiku sangat gundah karena cobaan ini. Apakah yang harus kulakukan? Aku tahu bahwa kedudukan yang tinggi ini adalah sebuah cobaan walaupun orang-orang lain menganggapnya sebagai suatu karunia." Salah seorang di antara ketiga sahabat Umar itu berkata, "Jika engkau ingin terlepas dari hukuman Allah di akhirat nanti, pandanglah setiap muslim yang lanjut usia sebagai ayahmu sendiri, setiap muslim yang remaja sebagai saudaramu sendiri, setiap muslim yang masih kanak-kanak sebagai putramu sendiri, dan perlakukanlah mereka sebagaimana seharusnya seseorang memperlakukan ayahnya, saudaranya dan putranya." Lanjutkanlah, Harun ar-Rasyid meminta lagi, "Anggaplah negeri Islam sebagai rumahmu sendiri dan penduduknya sebagai keluargamu sendiri. Jenguklah ayahmu, hormatilah saudaramu dan bersikap baiklah kepada anakmu. Aku sayangkan jika wajahmu yang tampan ini akan terbakar hangus di dalam neraka. Takutilah Allah dan taatilah perintah-perintahnya. Berhati-hatilah dan bersikaplah secara bijaksana, karena pada hari berbangkit nanti Allah akan meminta pertanggungjawabanmu sehubungan dengan setiap muslim dan Dia akan memeriksa apakah engkau telah berlaku adil kepada setiap orang. Apabila ada seorang wanita uzur yang tertidur dalam keadaan lapar, di hari berbangkit nanti ia akan menarik pakaianmu dan akan memberi kesaksian yang memberatkan dirimu." Harun ar-Rasyid menangis dengan sangat getirnya sehingga tampaknya ia akan jatuh pingsan. Melihat hal ini Wasir Fazel menyentak Fuzail, "Cukup, engkau telah membunuh pemimpin kaum muslimin. Diamlah Haman, engkau dan orang-orang yang seperti engkau inilah yang telah menjerumuskan dirinya, kemudian engkau katakan aku yang membunuhnya."
Apakah yang kulakukan ini suatu pembunuhan? Mendengar kata-kata Fuzail ini tangis Harun ar-Rasyid semakin menjadi-jadi, ia menyebutmu Haman, kata Harun ar-Rasyid sambil memandang Fazel, karena ia mempersamakan diriku dengan Fir'aun. Kemudian Harun bertanya kepada Fuzail, apakah engkau mempunyai hutang yang belum dilunaskan? Ya, jawab Fuzail, hutang kepatuhan kepada Allah. Seandainya dia memaksaku untuk melunasi hutang ini celakalah aku. Yang kumaksudkan adalah hutang kepada manusia, Fuzail. Harun menegaskan, aku bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepadaku sedemikian berlimpahnya sehingga tidak ada keluh kesah yang harus kusampaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian Harun ar-Rasyid menaruh sebuah kantong yang berisi 1000 dinar di hadapan Fuzail sambil berkata, ini adalah uang halal yang diwariskan ibuku. Tetapi Fuzail mencela, wahai pemimpin kaum muslimin. Nasihat-nasihat yang kusampaikan kepadamu ternyata tidak ada faedahnya. Engkau bahkan telah memulai lagi perbuatan salah dan mengulangi kezoliman. Perbuatan salah apakah yang telah kulakukan? Tanya Harun ar-Rasyid. Aku menyerumu ke jalan keselamatan tetapi engkau menjerumuskan aku ke dalam godaan. Bukankah hal itu suatu kesalahan? Telah kukatakan kepadamu, kembalikanlah segala sesuatu yang ada padamu kepada pemiliknya yang berhak. Tetapi engkau memberikannya kepada yang tidak pantas menerimanya. Percuma saja aku berkata-kata. Setelah berkata demikian, Fuzail berdiri dan melemparkan uang-uang emas itu keluar. Benar-benar seorang manusia hebat, Harun ar-Rasyid berkata ketika ia meninggalkan rumah Fuzail. Sesungguhnya Fuzail adalah seorang raja bagi umat manusia, ia sangat belak-belakan dan dunia ini terlampau kecil dalam pandangannya. Anekdot-anekdot mengenai diri Fuzail. Suatu hari Fuzail memangku anak yang berumur 4 tahun. Tanpa disengaja bibir Fuzail menyentuh pipi anak itu sebagaimana yang sering dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Apakah ayah cinta kepadaku? Si anak bertanya kepada Fuzail. Ya, jawab Fuzail. Apakah ayah cinta kepada Allah? Ya, berapa banyakkah hati yang ayah miliki? 1, jawab Fuzail. Dapatkah ayah mencintai 2 hal dengan 1 hati? Si anak meneruskan pertanyaannya. Fuzail segera sadar bahwa yang berkata-kata itu bukanlah anaknya sendiri. Sesungguhnya kata-kata itu adalah sebuah petunjuk ilahi. Karena takut dimurkai Allah, Fuzail memukul-mukulkan kepalanya sendiri dan memohon ampun kepadanya, ia renggut kasih sayangnya kepada si anak kemudian dicurahkannya kepada Allah semata-mata. Anekdot mengenai Fuzail selanjutnya. Pada suatu hari Fuzail sedang berada di Padang Arafah. Semua jamaah yang berada di sana menangis, meratap, memasrahkan diri dan memohonkan ampun dengan segala kerendahan hati. Maha besar Allah, seru Fuzail. Jika manusia sebanyak ini secara serentak menghadap kepada seseorang dan mereka semua meminta sekeping uang perak kepadanya, apakah yang dilakukannya? Apakah orang itu akan mengecewakan manusia-manusia yang banyak ini? Tidak, orang ramai menjawab. Jadi, Fuzail melanjutkan, sudah tentu bagi Allah yang maha besar untuk mengampunkan kita semua adalah lebih mudah daripada bagi orang tadi untuk memberikan sekeping uang perak. Dia adalah yang maha kaya di antara yang kaya, dan karena itu sangat besar harapan kita bahwa dia akan mengampunkan kita semua. Anekdot mengenai Fuzail selanjutnya. Putra Fuzail menderita penyakit susah buang air kecil. Fuzail berlutut di dekat anaknya dan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Ya Allah, demi cintaku kepadamu sembuhkanlah dari penyakit ini. Belum sempat Fuzail bangkit dari duduknya, si anak telah segar bugar kembali. Anekdot mengenai Fuzail selanjutnya. Di dalam doanya Fuzail sering mengucapkan, Ya Allah ampunilah aku karena engkau maha tahu bahwa aku telah bertaubat dan janganlah engkau menghukumku karena engkau berkuasa atas diriku. Kemudian ia melanjutkan, Ya Allah, engkau telah membuatku lapar. Telah membuat anak-anakku lapar. Engkau telah membuatku telanjang dan telah membuat anak-anakku telanjang. Dan engkau tidak memberikan pelita kepadaku apabila hari telah gelap. Semua itu telah engkau lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Karena keluhuran spiritual, apakah Fuzail telah menerima kehormatanmu ini? Anekdot mengenai Fuzail selanjutnya. Selama 30 tahun tidak seorang pun pernah melihat Fuzail tersenyum kecuali ketika puteranya meninggal dunia. Pada waktu itulah orang-orang melihat Fuzail tersenyum. Seseorang menegurnya, Guru, mengapakah engkau justru tersenyum di saat-saat yang seperti ini? Aku menyadari bahwa Allah menghendaki agar anakku mati, aku tersenyum karena kehendaknya telah terlaksana, jawab Fuzail.
Anekdot mengenai Fuzail selanjutnya. Fuzail mempunyai 2 orang anak perempuan. Menjelang akhir hayatnya Fuzail menyampaikan wasiat terakhir kepada istrinya. Apabila aku mati bawalah anak-anak kita ke Gunung Abu Qubais. Di sana tengadahkan wajahmu dan berdoalah kepada Allah. Ya Allah, Fuzail menyuruhku untuk menyampaikan pesan-pesannya kepadamu, ketika aku hidup kedua anak-anak yang tak berdaya ini telah kulindungi dengan sebaik-baiknya. Tetapi setelah engkau mengurungku di dalam kubur, mereka kuserahkan kepadamu kembali. Setelah Fuzail dikebumikan, istrinya melakukan seperti yang dipesankan kepadanya. Ia pergi ke puncak Gunung Abu Qubais, membawa kedua anak perempuannya. Kemudian ia berdoa kepada Allah sambil menangis dan meratap. Kebetulan pada saat itu, pangeran dari negeri Yaman beserta kedua puteranya melalui tempat itu. Menyaksikan mereka yang menangis dan meratap itu, sang pangeran bertanya, "Apakah kemalangan yang telah menimpa diri kalian?" Istri Fuzail menerangkan keadaan mereka. Kemudian si pangeran berkata, "Jika kedua puterimu kuambil untuk kedua puteraku ini dan untuk masing-masing di antara mereka kuberikan 10.000 dinar sebagai mas kawinnya, apakah engkau merasa cukup puas?" "Ya," jawab si ibu. Segeralah sang pangeran mempersiapkan tandu-tandu, permadani-permadani dan brokat-brokat kemudian membawa si ibu beserta kedua puterinya ke negeri Yaman. Kisah ini dikutip dari kitab Tazkiratul Aulia, disusun oleh Syekh Fariduddin Al-Attar. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.